Baik, Om Swastiastu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Niputu Suci Merayani dengan NIM 23030200087. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas materi mengenai mengenal teknologi wireless. Baik, sebelum itu, pada sesi ini akan ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama, yaitu pengertian teknologi wireless. Kedua, pentingnya teknologi wireless. Teknologi yang berperan penting dalam teknologi wireless, lalu perangkat pendukung wireless 2,4 atau 5 GHz, perkembangan teknologi Wi-Fi 4 hingga 6, perbedaan dari standar Wi-Fi A, B, G, N, AC, dan juga AX, lalu penerapan Wi-Fi 6 saat ini, dan juga kesimpulan. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah mengenai teknologi wireless. Nah, apa sih itu teknologi wireless gitu ya? Teknologi wireless atau wireless technology merupakan sebuah teknologi yang bertugas untuk menghubungkan dua perangkat atau lebih sekaligus tanpa perlu menggunakan kabel. Tentunya teknologi tersebut dapat membuat seluruh pihak menjadi lebih mudah untuk saling terhubung kapanpun dan dimanapun. Nah, contoh teknologi wireless itu seperti mikrofon, speaker, Bluetooth, siaran radio, dan juga satelit. Nah, di sini ada sedikit mengenai jenis-jenis teknologi wireless. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network, di mana merupakan jaringan nirkabel yang dipakai untuk berbagi data antar perangkat dalam lingkup yang kecil, misalkan di rumah, kantor, dan juga sekolah. Lalu ada WAN atau Wide Area Network, yaitu jenis jaringan nirkabel yang sama dengan LAN, tetapi mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. Lalu yang ketiga ada MAN atau Metropolitan Area Network, merupakan jaringan nirkabel yang ruang lingkupnya dapat dikatakan lebih luas daripada WAN dan dapat menjangkau satu kota atau wilayah yang cukup besar. Dan terakhir ada PAN atau Personal Area Network, yang merupakan jenis jaringan nirkabel yang ruang lingkupnya sangat kecil dan dipakai dalam jangkauan yang dekat serta jaringan ini bersifat pribadi. Lalu ada pertanyaan, pentingkah teknologi wireless untuk perkembangan komunikasi saat ini? Kita katakan adalah sangat penting. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa disebut teknologi wireless itu penting dalam komunikasi saat ini gitu ya. Yang pertama, memberikan kemudahan akses. Pengguna dapat terhubung ke internet dan berkomunikasi dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, memberikan mobilitas dan fleksibilitas, yang memungkinkan pengguna untuk bergerak bebas sambil tetap terhubung dan mendukung gaya hidup yang dinamis. Lalu memberikan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan kolaborasi dan akses informasi secara real time, dan yang penting dalam lingkungan kerja modern. Lalu memberikan inovasi dalam komunikasi, memfasilitasi pengembangan aplikasi baru seperti video conference dan layanan streaming yang sangat relevan di era digital saat ini. Nah, di sini terdapat teknologi yang berperan penting terhadap wireless. Yang pertama itu ada radio frekuensi atau RF. Teknologi RF ini menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data, menjangkau jarak yang jauh dan dapat menembus berbagai hambatan seperti dinding, dan digunakan dalam berbagai aplikasi seperti radio, televisi, dan komunikasi seluler, di mana RF ini menjadi dasar bagi teknologi Wi-Fi dan juga Bluetooth. Yang kedua yaitu Wi-Fi, yang dimana teknologi yang memungkinkan perangkat untuk terhubung ke internet secara nirkabel menggunakan gelombang radio. Wi-Fi beroperasi pada frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz dan digunakan di rumah, kantor, dan tempat umum untuk menyediakan akses internet. Lalu ada Bluetooth, yang dimana teknologi nirkabel yang memungkinkan perangkat berkomunikasi dalam jarak dekat, biasanya hingga 10 meter. Umumnya digunakan untuk menghubungkan perangkat seperti handphone, speaker, dan perangkat wearable seperti smartwatch. Lalu ada teknologi seluler. Teknologi seluler ini menggunakan jaringan sel yang terdiri dari banyak stasiun pemancar untuk menyediakan layanan komunikasi, dan digunakan dalam telepon seluler dan smartphone untuk komunikasi suara dan juga data. Nah, teknologi seluler ini itu contohnya seperti 2G, 3G, 4G, hingga 5G yang menawarkan kecepatan dan kapasitas yang lebih tinggi. Lalu ada satellite communication, yang dimana teknologi ini menggunakan satelit yang mengorbit bumi untuk mentransmisikan data. Ini memungkinkan komunikasi di daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan kabel. Digunakan untuk telekomunikasi, penyiaran, dan akses internet di daerah terpencil atau untuk aplikasi seperti GPS.
Lalu ada wireless LAN atau WLAN, di mana jaringan lokal nirkabel yang memungkinkan perangkat di area tertentu, seperti rumah ataupun kantor, terhubung tanpa kabel menggunakan teknologi seperti Wi-Fi. Lalu ada NFC atau Near Field Communication, yang dimana teknologi nirkabel jarak sangat pendek yang memungkinkan komunikasi antar perangkat hanya dengan mendekatkannya, biasanya dalam jarak kurang dari 10 cm. NFC ini sering digunakan untuk pembayaran digital seperti Google Pay atau Apple Pay. Nah, di sini terdapat perangkat yang mendukung wireless 2,4 atau 5 GHz. Perangkat yang mendukung wireless 2,4 GHz dan juga 5 GHz adalah perangkat dengan fitur dual band. Dual band artinya perangkat tersebut mampu mengakses dua pita frekuensi berbeda, yaitu 2,4 GHz dan juga 5 GHz. 2,4 GHz ini merupakan frekuensi yang jangkauan sinyalnya lebih luas dan mampu menembus tembok atau hambatan fisik lainnya. Sedangkan 5 GHz ini, frekuensi ini lebih baru dan umumnya menyediakan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Kayak gitu. Namun, jangkauan sinyalnya lebih pendek dan mudah terhalang oleh hambatan fisik. Dan contoh perangkat yang mendukung wireless ini, itu ada smartphone, laptop, tablet, router, access point, smart TV, dan berbagai perangkat IoT, misalnya seperti kamera pengawas, speaker pintar, dan perangkat rumah pintar. Kayak gitu. Lalu, mengapa sih perangkat-perangkat tersebut mendukung kedua frekuensi? Gitu ya. Nah, ini ada beberapa alasan mengapa perangkat-perangkat tersebut mendukung dua frekuensi tersebut gitu ya. Yang pertama, memberikan optimalisasi kinerja, di mana perangkat dapat memilih frekuensi yang sesuai dengan situasi. Yang kedua, mengurangi interferensi. Adanya frekuensi 5 GHz dapat mengurangi risiko interferensi dari penggunaan pita 2,4 GHz yang banyak atau sering digunakan di berbagai perangkat yang menimbulkan risiko interferensi kayak gitu. Lalu, memberikan fleksibilitas koneksi. Perangkat dual band memberikan fleksibilitas dalam memilih koneksi yang lebih stabil. Lalu, memberikan kompatibilitas dan peningkatan pengalaman pengguna. Banyak perangkat lama hanya mendukung 2,4 GHz, sehingga agar perangkat baru tetap kompatibel, dukungan dual band menjadi sangat penting. Seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke perkembangan teknologi Wi-Fi 4 hingga Wi-Fi 6. Nah, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, atau Wi-Fi 6, ketiganya sama-sama mengacu pada standarisasi IEEE 802.11. Standar IEEE 802.11 ini adalah rangkaian spesifikasi yang mengatur jaringan komunikasi untuk menjadi dasar bagi jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Nah, di sini ada perkembangan teknologi Wi-Fi 4 hingga 6. Yang pertama, Wi-Fi 4 itu berada pada standar 802.11n, dirilis pada tahun 2009 dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, memiliki kecepatan maksimum hingga 600 Mbps. Didukung dengan fitur MIMO atau Multiple Input, Multiple Output, yang memungkinkan penggunaan beberapa antena untuk meningkatkan kecepatan dan jangkauan. Lalu Wi-Fi 5 itu berada pada standar 802.11ac, dirilis pada tahun 2013 dengan frekuensi 5 GHz, memiliki kecepatan maksimum hingga 6,9 Gbps. Didukung dengan penggunaan teknologi MU-MIMO atau Multi-User MIMO yang memungkinkan beberapa perangkat terhubung secara bersamaan tanpa mengurangi kecepatan. Lalu pada Wi-Fi 6 itu berada di standar 802.11ax, dirilis pada tahun 2019 dengan frekuensi 2,4 GHz dan 5 GHz, memiliki kecepatan hingga 9,6 Gbps. Didukung dengan fitur OFF-DMA atau Orthogonal Frequency Division Multiple Access yang meningkatkan efisiensi jaringan dan dukungan untuk lebih banyak perangkat secara bersamaan. Nah, di sini terdapat perbedaan standar Wi-Fi dari A, B, G, N, A, C, hingga HX. Yang pertama, standar Wi-Fi 802.11a yang dirilis pada tahun 1999 yang beroperasi di 5 GHz dengan kecepatan maksimum 54 Mbps. Dimana standar ini kurang populer karena jangkauannya yang lebih pendek. Lalu 802.11b itu dirilis pada tahun 1999 yang beroperasi di 2,4 GHz dengan kecepatan maksimum 11 Mbps. Yang standar ini lebih populer karena jangkauannya yang lebih baik. Lalu 802.11g itu dirilis pada tahun 2003 menggabungkan kecepatan 54 Mbps dari 802.11a dengan jangkauan 802.11b di 2,4 GHz.
Lalu 802.11n yaitu merupakan standar Wi-Fi 4, di mana standar ini memperkenalkan MIMO dan meningkatkan kecepatan hingga 600 Mbps. Lalu 802.11ac yang merupakan standar Wi-Fi 5 yang fokus pada 5 GHz dan meningkatkan kecepatan dan efisiensi dengan MU-MIMO. Lalu 802.11ax yang merupakan standar Wi-Fi 6 yaitu meningkatkan kapasitas dan efisiensi dengan OFDMA dan mendukung lebih banyak perangkat dengan kecepatan yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kita masuk ke penerapan Wi-Fi 6 saat ini. Di samping Wi-Fi 7 sudah mulai beredar ya gitu ya. Nah, Wi-Fi 6 merupakan standar terbaru dalam jaringan wireless. Penerapan Wi-Fi 6 saat ini terbilang cukup luas, terutama di lingkungan rumah dan kantor. Nah, di samping Wi-Fi 6 juga terdapat Wi-Fi 7 yang menawarkan kecepatan hingga 4,5 lebih tinggi dari Wi-Fi 6. Wi-Fi 7 pertama kali diperkenalkan pada Januari 2024. Walau Wi-Fi 6 sudah banyak diterapkan saat ini, tetapi Wi-Fi 7 sudah mulai beredar. Nah, namun jika kita melihat penerapan Wi-Fi saat ini, banyak pengguna yang masih memanfaatkan Wi-Fi 6 karena perangkat yang mendukungnya semakin banyak dan harganya lebih terjangkau. Wi-Fi 6 juga memberikan peningkatan signifikan dibandingkan generasi sebelumnya, sehingga banyak orang yang merasa tidak perlu segera beralih ke Wi-Fi 7. Nah, namun dengan kehadiran Wi-Fi 7, kita bisa mengharapkan kecepatan yang lebih tinggi dan kapasitas yang lebih besar, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan bandwidth yang besar. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan. Jika perangkat memiliki spesifikasi Wi-Fi 4 atau 5, jika terkoneksikan ke Wi-Fi 6, apakah bisa terkoneksi atau sebaliknya? Dan jika bisa, bagaimanakah dengan kecepatan koneksinya? Gitu ya. Nah, perangkat dengan spesifikasi Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5 dapat terhubung ke jaringan Wi-Fi 6. Nah, namun, kecepatan koneksi yang akan didapatkan akan terbatas pada kemampuan perangkat tersebut, yaitu berdasarkan standar Wi-Fi 4 atau Wi-Fi 5, seperti itu. Nah, misalnya nih contoh, ponsel Android menggunakan Wi-Fi 5, sementara router menggunakan Wi-Fi 6. Kecepatan Wi-Fi yang akan digunakan akan bergantung pada standar Wi-Fi yang paling rendah yang didukung oleh perangkat yang terlibat. Nah, meskipun router mendukung Wi-Fi 6, tetapi ponsel Android hanya dapat menggunakan kecepatan maksimum yang sesuai dengan Wi-Fi 5, 4 atau 5. Oleh karena itu, kecepatan Wi-Fi pada koneksi tersebut akan terbatas oleh standar Wi-Fi yang paling rendah di antara ponsel dan router, yaitu Wi-Fi 5 atau Wi-Fi 4, seperti itu. Oke, kesimpulannya, teknologi wireless atau nirkabel merupakan metode yang memungkinkan perangkat terhubung tanpa menggunakan kabel, sehingga meningkatkan mobilitas, efisiensi, dan produktivitas dalam pertukaran data. Nah, perkembangan teknologi wireless bisa dibilang sangat pesat. Hingga saat ini, sudah banyak perangkat-perangkat yang menggunakan teknologi wireless, seperti pada smartphone, laptop, komputer, router, smart TV, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan wireless juga ditandai dengan evolusi standar Wi-Fi, mulai dari Wi-Fi 4 ke Wi-Fi 5, dan Wi-Fi 6 hingga Wi-Fi 7 yang telah menawarkan kecepatan serta kapasitas yang lebih tinggi. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai teknologi wireless. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.